Apa hasilnya dan apa yang dibicarakan dengan Joe Biden? Saya mendampingi Pak Presiden. Kita banggalah punya Pak Jokowi. Saya kan nggak dukung Pak, saya baru 1 tahun. Bapak-bapak kan yang dukung lama. Jadi saya kalau jilat ya enggak gitu. Ini fakta. Karena saya nggak dukung, saya dukung Pak Prabowo Pak. Ya karena bagus saya dukung, kan gitu. Saya mendampingi Pak Jokowi di Gedung Putih, Opal itu Pak. Menurut saya bagusan Istana Bogor tuh ada daripada Gedung Opal tuh. Di TV-nya bagus, tapi kalau realitanya bagusan Istana Bogor. Peninggalan Bung Karno. Kita bangga sama Bung Karno. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit, jadi saya juga heran Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat Pak, Xi Jinping hormat Pak, namanya Putin hormat sama presiden gitu Pak. Jadi kita bangga. Ketemu Joe Biden setelah bilateral, saya dengarin betul secara sama, saya perhatikan betul. Biden mengatakan ini yang bilateral, jadi 50 menit one on one, 50 menit bilateral. Saya ikut Pak, dampingi. Biden mengatakan apa yang bisa Amerika berikan, bantu kepada Indonesia sehingga Indonesia senang. Apa saja yang diminta. Pak Jokowi mengatakan saya minta segera lakukan gencatan senjata terhadap Palestina. Jadi kalau di sini ditulis presiden nggak berjuang, ya nggak benar Pak. Saya di situ banyak ada Rosan banyak di situ menteri, saya jadi saksi. Biden tanya lagi, selain soal Palestina dan Israel yang sedang berproses, apalagi yang saya bisa bantu agar Indonesia senang? Antara itu Pak, Presiden mengatakan kami ingin menjadi hub energi fosil menjadi energi terbarukan, termasuk mobil listrik. Tolong Amerika bantu, kira-kira itu antara lain. Mana lagi hasilnya? Saya damping presiden ke Tiongkok bilateral. Presiden Tiongkok bertanya, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan, apapun yang Indonesia minta, kami akan berikan apa saja. Presiden bilang saya nggak minta macam-macam, yang lain udah semua. Kereta cepat udah, ini cepat, apa semua cepat. Tolong kami dibantu beras. Dijawab lagi, apa saja yang diminta diberi, apalagi beras. Gitu. Kira-kira Pak. Ya tentu banyak lagi yang lain. Betul ya. Saya mendampingi presiden juga ke Timur Tengah, termasuk KTT darurat OKI. Presiden terlantang mengatakan untuk mengutuk segera hasil KTT sama, dan KTT darurat OKI menyerahkan kepada Pak Jokowi karena akan ketemu dengan Joe Biden untuk memperjuangkan, maka Presiden sudah memperjuangkan waktu bertemu bilateral, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas. Titip pesan disampaikan juga. Bilateral dengan Pangeran MBS antara lain. Ya. MBS mengatakan karena waktu itu kita berebut bola, kita juga ingin menjadi tahun 2000 berapa itu ya, tuan rumah Piala Dunia, berebut dengan Saudi Arabia. Walaupun kita belakangan, pengaruh Pak Erik itu hebat. Pak Erik ini hebat, kalau di bola hebat ya. Udah susah payah Saudi Arabia lama gitu, dapat 100 lebih negara pendukung. Pak Erik baru sebentar 80. Mau aja goyang ini Arab lagi gila bola sekarang, semua pemain dibayar. Minta Pak Jokowi kita ngalah agar dukung Saudi Arabia. Pak Presiden tanya Pak Erik gimana? Tidak mudah ngalahkan, tapi mempermalukan bisa gitu. Tapi kalau menang sulit, apalagi kalau dia berani besar-besaran. Akhirnya putuskan sudah dukung Arab Saudi. Senangnya minta ampun tuh Pangeran. Pangeran juga mengatakan apa yang Indonesia minta kami bantu. Presiden kita ini sederhana, minta cuma haji, hajinya tambah gitu, ya sudah tambah haji Pak. Kira-kira antara itu.
Baik, terima kasih pimpinan dan anggota yang terhormat. Pertama, secara umum nanti yang lain tertulis rapaksi, ya, Pak, rapaksi ya. Di sini memang terjadi kekosongan aturan karena waktu dilaksanakan ada Permendak, belum terjadi pembayaran, Permendak sudah dicabut, jadi tidak ada aturan. Sehingga kalau dibayar itu landasannya apa? Gitu. Maka dimintalah pendapat hukum dari kejaksaan. Kalau saudara-saudara baca, ada pendapat, tapi pendapat itu sudah hukum yang berlaku. Ini normatif saja. Gitu. Nah, oleh karena itu kita termasuk sudah berani. Kita bikin surat ke Menko Polhukam atau Menko Ekonomi untuk dibahas bareng. Putusan itu kita kerjain. Tapi sampai sekarang surat saya belum dijawab. Ya. Kira-kira jelas ya? Jelas Pak Prof? Jelas. Yang kedua, saya mesti jawab jelas juga soal daftar produk-produk di boikot. Pemerintah tidak memboikot produk manapun. Bahwa ada pendapat masyarakat, silakan saja. Pemerintah tidak ada melarang-melarang, nggak ada. Kalau mengatur ya, kalau kita melarang-larang nggak, mengatur ya. Jadi Pak Ketua jelas, saya kira terang dan tidak abu-abu. Kita tidak ada melarang produk manapun selama sesuai ketentuan yang ada, silakan. Tapi masyarakat itu hak mereka, silakan saja. Ya. Rapaksi sudah, apa namanya? Inflasi. Sekarang inflasi. Inflasi lebih rendah dari tahun lalu, Pak. Tahun lalu 5,5, sekarang antara 2 dan 4, ya kan? Bagaimana kalau harga bergejolak? Kita sudah punya mekanismenya. Kadang-kadang bisa cepat turun, kadang-kadang tidak. Tiap minggu hari Senin jam 8 pagi dibahas di Kemendagri. Jadi kalau harga cabai tiba-tiba melambung tinggi di atas kenaikan harga tertentu, kalau bupati, wali kota, gubernur nggak bisa mengendalikan, yang PLT bisa diganti. Izin keluar negeri nggak dikasih. Gitu. Dari mana? Detail presiden kita itu luar biasa. Kata kuncinya adalah kerjasama. Dipergunakan apa yang kita sebut dengan dana tidak terduga yang ada di wali kota, di Bati, bisa dipakai. Nah, cabai berapa banyak sih satu kabupaten? Kalau naiknya sebulan 10.000, 500 juta juga payah ngabisinnya untuk menurunkan harga itu. Itu tinggal mau apa tidak aja. Jadi mekanisme sudah ada. Oleh karena itu biasanya gejolak nggak lama. Gejolak nggak lama, sebentar terkendali. Oleh karena itu inflasi 5,5 sekarang kira-kira bisa 4. Itu Pak. Ya kalau hari-hari biasa lah, ada kadang-kadang begini, namanya supply and demand kan, biasa. Tapi kita sudah punya mekanismenya. Mengenai pertanyaan Ibu tadi, perlu